Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Seperti biasa, di tiap chapter yang sudah memasuki final act ini, admin akan bahas detail dan teori yang bermunculan selama chapter minggu ini berlangsung. Dan admin sudah menemukan beberapa detail menarik yang admin kumpulkan setelah membaca kembali chapter 313 dan mengaitkan ke beberapa chapter sebelumnya. Mulai dari Quirk Fajin yang kemungkinan ternyata sudah hadir sejak pertarungan Deku dan Muskular, lalu Almec yang sepertinya bakal memiliki kekuatan baru, serta masih banyak lagi yang menjadi tanda tanya besar yang terjadi di chapter 313 yang sudah admin dan kalian di kolom komentar diskusikan. Untuk itu konten kali ini full spoiler, jadi sebaiknya kalian nonton dulu konten reviewnya atau sekalian baca manganya langsung. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Penyebab Almec selamat. Di chapter 311 yang lalu, Almec sempat dibombardir oleh granat Lady Nagan setelah Almec menyadari bahwa sinyal GPS Deku hilang dari radar. Dan tidak lama setelah itu, Almec pun kedatangan granat dan langsung diperlihatkan meledak. Sempat kita menduga kemungkinan terburuk bahwa Almec akan mati. Namun setelah itu, kita buat juga suatu kemungkinan bahwa Almec kemungkinan masih selamat berkat mobil Herculesnya yang seperti Batmobile ini, yang ternyata memang memiliki daya tahan dari ledakan, berkat bodinya yang sepertinya dilapisi oleh baja kualitas premium. Hal ini sangat wajar dimiliki oleh Almec, karena Almec ini walaupun dia sudah pensiun, akan tetapi bisa digolongkan sebagai sultan. Ya kira-kira hampir mendekati kekayaan Tony Stark lah. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Almec memiliki gedung agensinya sendiri yang lebih besar dan futuristik ketimbang kantor agensi Endeavor. Jika kalian pernah baca di manga Vigilante, staf dari kantor agensi Almec menyiapkan dana khusus untuk setiap jendela yang dirusak oleh Almec dikala dia beraksi. Kembali ke cara Almec selamat. Jadi ini didukung pula oleh mobil Almec yang diberi nama Hercules. Dan ya sepertinya ini mengambil referensi lagi dari karakter mitologi Yunani yang adalah seorang demigod Herakles atau Hercules. Yang kita semua tahu bahwa dia memiliki kekuatan dewa dan memiliki super strength yang sangat-sangat kuat. Sehingga dengan disematkannya nama Hercules pada mobil Almec ini, seakan menunjukkan ke kita bahwasannya mobil Almec didesain untuk kuat di segala medan. Buset, kok jadi bahas otomotif ya? Selain itu, Almec pula selamat berkat kemampuan ngedrive yang tidak kita sangka-sangka lumayan hebat. Dan itulah salah satu penyebab selamatnya Almec dari ledakan granat. Nah, ada hal yang unik, di mana sebelum Almec keluar karena dilempari oleh tongkat roket, Almec mengambil dua alat, yaitu perangkat transmisi yang digunakan oleh Deku dan Top 3 Pro Hero, dan sebuah tas misterius. Dari handphone yang sudah diperlihatkan beberapa chapter ini, kita jadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disimpan dan dianggap penting dalam handphone yang admin curigai adalah fasilitas dari Endeavor Agency. Sejauh ini, kita tak tahu apa fungsinya selain sebagai GPS dan alat komunikasi. Tapi bisa jadi karena di beberapa chapter ini seringkali diperlihatkan, maka handphone ini sepertinya memiliki kepentingan yang sangat emergensi. Dan benda kedua adalah tas, dan ini kemungkinan akan menjadi suatu teori bahwa Almec akan memiliki kekuatan support yang baru. Di segmen kedua akan kita bahas. Kekuatan baru Almec masih berhubungan dengan salah satu item yang dibawa oleh Almec, yaitu tas misterius. Admin curiganya bahwa tas yang Almec selamatkan ini berisi semacam alat support yang berguna untuk menunjang aksi Almec dalam mencari keberadaan All For One bersama Deku dan Top 3. Lalu apa petunjuknya? Oke, kita masuk ke teori. Yang pertama adalah jika kita perhatikan di beberapa tas alat support yang dimiliki oleh siswa pahlawan, nampaknya terlihat identik dengan tas yang dimiliki oleh Almec. Sehingga ada kemungkinan bahwa tas yang dipegang Almec ini semacam alat support. Teori kedua adalah Almec sebelumnya telah membeli alat support Deku berupa Mid Gauntlet. Sehingga dengan begitu muncul dugaan bahwa untuk melengkapi aksi Almec yang berusaha mencari All For One, maka sangat masuk akal rasanya bila Almec melengkapi aksinya dengan alat support pula. Selain itu, di beberapa momen, Almec pernah bercerita ke Deku bahwa dia sebelumnya sempat memiliki alat support untuk menunjang aksinya. Namun karena dia merasa tidak cocok, jadinya kita lebih sering melihat Almec hanya memakai kostum dan jubah khas pahlawan kebanyakan. Nah, berhubung Almec kini One For All-nya sudah tidak sekuat dulu lagi, maka Almec perlu rasanya untuk memiliki alat support yang dapat membantu aksinya bila sewaktu-waktu dia diteror oleh penjahat. Dan pada saat diteror oleh dua villain inilah, Almec sepertinya bakal memakai item supportnya guna untuk membela dirinya sendiri, meskipun tanpa Quirk. Terlebih lagi dia mengatakan akan melindungi Deku sampai ajalnya. Ya kali mau lindungi Deku tapi gak pakai Quirk. Jadi ya, teori bahwa Almec akan memakai alat support sepertinya bakal terjadi. Dan yang ada di tas yang Almec selamatkan ini kemungkinan berisi alat support. Keanehan pada Lady Nagan. Sadarkah kalian bahwa Lady Nagan yang sudah memiliki dua Quirk terlihat biasa-biasa saja pada saat mengaktifkan Quirk Rifle dan Airwalk secara bersamaan? Admin pikirnya ini cukup aneh karena pada kasus yang terjadi di manga dan movie, diperlihatkan beberapa karakter yang diberikan Quirk tambahan pastinya akan memiliki komplikasi pada tubuhnya. Contoh saja Deku yang mengalami ketidakstabilan ketika memakai Black Whip dan secara bersamaan memakai float pada arc pembebasan paranormal.
Kemudian Nine juga bahkan hampir mati ketika dia diberikan quirk tambahan, sehingga mengharuskan dia mencari quirk perbaikan sel, guna agar dia bisa melanjutkan hidupnya yang dibebani oleh beberapa quirk. Oke, kembali ke Lady Nagan. Mengapa Lady Nagan malah terlihat jadi lebih profesional ketika diberikan Airwalk oleh All For One? Untuk menjawab hal tersebut, lagi-lagi akan kita bahas beberapa teori. Yang pertama adalah karena yang mentransfer quirk Airwalk adalah All For One secara langsung. Karena jika kita telusuri kembali seperti kasus Nine dan Shigaraki, mereka mengalami transfer quirk, bukan dari proses transfer secara langsung oleh tangan All For One, melainkan melalui proses panjang yang dilakukan oleh operasi Kyudagaraki, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan memiliki ketidaksempurnaan, seperti Nine yang butuh quirk perbaikan sel, dan Shigaraki Tomura yang tubuhnya terpecah belah oleh karena pemakaian quirk secara intensif. Oh iya, by the way, Nine ini telah dikonfirmasi sebagai karakter canon. Nah, teori pertama ini memiliki bukti yang cukup kuat ketika di episode 2 season kelima, pasien All For One menerima quirk baru yang sudah dimodifikasi, dan pasien penerimanya yang nampaknya sama sekali tidak mendapatkan efek samping. Teori kedua adalah Lady Nagan sebelum bertemu dengan Deku telah melakukan pelatihan atau simulasi quirk Airwalk terlebih dahulu, guna dia dapat mengendalikan Airwalk dengan mudah. Berhubung juga, dia pasti tahu info dari All For One bahwa Deku ini memakai quirk float. Itulah mengapa di chapter 312, dia merefer kepada para pembaca bahwa perkataan All For One itu benar, bahwa Deku ini sosok yang gila dalam mengalahkan hukum quirk. Dan ini menjadi penyebab kenapa kasus manusia multi quirk bisa beradaptasi dengan quirk barunya, berkat adanya simulasi dan penyesuaian quirk terlebih dahulu. Dan teori ketiga adalah karena quirk Airwalk adalah quirk yang penggunaannya sangat sederhana, sama persis dengan float yang hanya dapat melayang. Jika kita nonton kembali saat All For One memakai Airwalk di insiden Kamino, All For One menggunakan quirk ini hanya agar dia dapat berjalan di udara dan dapat menjangkau All Might yang mampu melompat tinggi. Jadi dari kasus All For One yang menggunakan Airwalk inilah menjadi suatu teori bahwa Airwalk tidak berpengaruh buruk ke Lady Nagan, sebab quirk Airwalk yang penggunaannya tidak serumit quirk-quirk lain. Jadi teori mana yang menurut kalian relevan? Tulis di kolom komentar. Apa itu quirk Fajin? Mungkin kita akan bahas lebih ringkas saja. Berhubung quirk ini ternyata cukup rumit dan sepertinya admin butuh chapter terbaru My Hero Academia lanjutan lagi untuk menjelaskan apa itu quirk Fajin. Oke, jadi quirk Fajin ini bangkit di chapter 313 dan berasal dari quirk pendahulu One For All yaitu Powers ketiga. Menurut info yang beredar bahwa quirk Fajin ini adalah quirk yang memungkinkan penggunanya untuk mengumpulkan energi kinetik yang dimuat dalam tubuh, kemudian melepaskan energi tersebut sebagai ledakan kecepatan yang eksplosif. Dan setelah admin telusuri di Wikipedia, Fajin ternyata adalah salah satu dari teknik bela diri Cina yang disebut dengan Fajin atau Fashin, yang teknik ini digunakan ke beberapa jenis bela diri seperti Neijia, Xing Yi Quan, Tai Chi Chuan, Baji Quan, dan lain sebagainya. Sederhananya sih begitu ya. Admin butuh data lebih konkret lagi di next chapter agar mampu menjelaskan quirk Fajin ini. Oh iya, by the way, beredar kabar kalau Bang Hori itu sering memasukkan unsur Cina dalam My Hero Academia. Dan ya, kadang beberapa dari unsur yang dimasukkan ternyata cukup menimbulkan ketersinggungan dan membuat Bang Hori harus melakukan revisi. Ya, semoga dengan adanya quirk Fajin yang identik dengan kebudayaan Cina ini tidak lagi membuat My Hero Academia di-banned di Cina. Quirk Fajin sudah pernah dipakai. Oke, admin tahu bahwa quirk ini pertama kali ditampilkan pada chapter 313, tapi coba kita kembali di chapter 308, di mana Deku bertarung dengan Muskular, sampai akhirnya Muskular kalah telak. Mungkin setelah nonton konten kali ini kalian bisa tinjau kembali di chapter 308, karena di chapter 308 tepat saat Deku bersiap untuk menghajar Muskular, sepertinya quirk yang dipakai Deku untuk mengalahkan Muskular adalah quirk Fajin. Mengapa bisa begitu? Oke, kita akan coba kaitkan dengan penggunaan Fajin di chapter 313 dan kasus Deku menghajar Muskular dengan satu tinjuan. Pada saat di chapter 313 saat Deku berhasil menangkap Lady Nagan, Deku sebelumnya sempat ditegur oleh pewaris ke-6 dan ke-3 bahwa teknik itu akan berbahaya. Dan mengapa teknik tersebut dikatakan berbahaya? Karena Deku hendak memakai Fajin di level maksimal. Hal ini disampaikan pula sama pewaris ketiga bahwa dia tidak menyarankan Deku untuk memakai teknik tersebut tanpa melalui beberapa tahapan. Dan kalau kita kaitkan dengan yang terjadi di chapter 308, maka sepertinya yang Deku pakai untuk mengalahkan Muskular adalah quirk Fajin tahapan pertama. Hal ini semakin didukung dengan pola serangan yang cukup serupa, yaitu sama-sama berupa ledakan energi kinetik. Kemudian hal ini didukung pula dengan wejangan dari para pendahulu di chapter 308 bahwa Deku terlalu menghargai quirk, sehingga mereka memerintahkan Deku agar tak segan memakai quirk para pendahulunya. Dan teori admin yang menyatakan bahwa quirk Fajin telah dipakai pada saat Deku versus Muskular nampaknya cukup masuk akal. Tapi terlepas dari itu kawan-kawan, beberapa teori yang admin sampaikan tadi belum terbukti. Bisa saja salah dan bisa saja benar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.